Sebuah kisah luar biasa telah terjadi. Pemenang penghargaan utama dari Festival Film Urban Cannes telah mengguncang dunia. Inilah karya Sophie Leblanc, seorang ahli tata kota berkebangsaan Prancis. Dengan pengalaman 15 tahun dalam proyek kota pintar, Smart City, di Asia. Baginya, Jakarta hanyalah sebuah titik transit terakhir dalam perjalanannya. Namun, pada malam pertamanya di Jakarta, ia mengalami sebuah peristiwa yang mengguncang sanubarinya, hingga menimbulkan konflik hebat dengan kantor pusatnya di Prancis. Ia bahkan nekat menggunakan dana pensiunnya sendiri untuk menciptakan sebuah karya pribadi. Saya memutuskan untuk menghentikan semua rencana dan mulai merekam. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa yang membuatnya rela meninggalkan karier yang telah ia bangun selama 15 tahun? Apa rahasia Jakarta yang sebenarnya? Apakah kota seperti ini benar-benar ada? Kisah tentang Indonesia yang menggetarkan Eropa akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan like. Dimanapun Anda mendengarkan ini, beritahu kami di kolom komentar. Mari kita mulai. Kisah 24 jam di Jakarta yang mengubah hidup seorang ahli dari Prancis. Saya Sophie Leblanc, seorang direktur Dewan Penasihat untuk Kota Pintar di sebuah badan internasional. Di bulan terakhir penelitian saya di Asia, saya sibuk merangkum data dari perjalanan padat saya, mulai dari Singapura, Tokyo, hingga Shanghai. Sejujurnya, Indonesia pada awalnya sama sekali tidak ada dalam rencana perjalanan saya. Proyek yang saya tangani adalah menerapkan model kota pintar Asia di Eropa. Dalam benak saya, Indonesia hanyalah sebuah negara berkembang kelas menengah. Sistem kota Singapura yang sempurna, infrastruktur Tokyo yang presisi, atau perkembangan Shanghai yang tak kenal henti itulah model yang saya cari. Saat sedang mengumpulkan data terakhir di Shanghai, Maya, penerjemah lokal saya, dengan hati-hati menyarankan, "Ibu Sophie, bagaimana kalau mencoba ke Jakarta sehari saja? Cukup 1 hari." Saya tidak bisa menyembunyikan wajah lelah saya dan merasa data yang saya miliki sudah lebih dari cukup. Namun, melihat sorot mata Maya yang begitu tulus, sulit bagi saya untuk menolak. Jakarta tidak terlalu terkenal dengan teknologinya, kan? Citranya di mata dunia hanyalah kota yang macet dan semrawut, kata saya. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah ucapan yang sangat arogan. Tapi saat itu, itulah yang benar-benar saya pikirkan. Itu adalah pandangan standar saya sebagai orang Prancis dan ahli tata kota Eropa. Maya tersenyum sedih dan menjawab, "Kami adalah basis produksi komponen elektronik dan otomotif penting bagi dunia, Bu. Tapi tidak banyak yang peduli tentang itu. Mungkin jika ibu melihatnya sendiri, pandangan ibu akan berubah." Kata-katanya menyentuh hati saya. Akhirnya, saya menambahkan perjalanan 1 hari, menganggapnya hanya sebagai titik transit. Saya tidak berniat mengumpulkan data serius, hanya sekadar jalan-jalan. Di dalam kereta bandara dari Soekarno-Hatta menuju pusat kota Jakarta, saya masih membuka laptop untuk mengurus data dari kota-kota lain. Pemandangan di luar jendela hanyalah lanskap Asia yang sudah biasa saya lihat. Gedung-gedung tinggi, jalanan lebar, dan kawasan permukiman yang tampak teratur. Tidak ada keindahan yang istimewa. Maya menunjuk ke suatu arah dan berkata pelan, "Lihat kawasan industri di Cikarang sana, Bu. Banyak perusahaan teknologi terkemuka ada di sana. Jantung dari banyak ponsel pintar dan mobil di seluruh dunia diproduksi di sana. Tapi dunia hanya melihat kami sebagai tujuan wisata dan kemacetan." Kata-kata itu membuat saya merenung. Besok saya akan terbang kembali ke Paris dan perjalanan ini akan berakhir. Sampai saat itu, saya tidak pernah menyangka bahwa Jakarta akan menjadi kota yang mengubah hidup saya secara total. Saya pikir ini hanyalah daftar tugas terakhir yang harus diselesaikan. Tapi takdir memang aneh. Perubahan terbesar seringkali menunggu kita di tempat yang paling tidak kita duga. Begitu tiba di stasiun MRT di Jakarta, segalanya terasa berbeda. Saya mengharapkan kekacauan dan kesemrawutan khas kota besar, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang bergerak dengan tertib. Saat berpindah ke jalur KRL Commuter Line, hal pertama yang membuat saya takjub adalah ubin pemandu, guiding block, untuk tunanetra. Ubin itu tidak hanya dipasang sebagai formalitas, tetapi benar-benar berfungsi. Saya melihat seorang pria tunanetra menggunakan tongkatnya, berjalan dengan sangat alami, dan orang-orang di sekitarnya secara otomatis memberinya jalan. Yang lebih menakjubkan, dialah yang menyapa saya lebih dulu. "Turis, ya? Pertama kali ke Jakarta?" "Iya, Pak." "Bagaimana Bapak tahu?" tanya saya. "Saya bisa tahu dari suara langkah kaki Anda. Jakarta
adalah kota di mana Anda bisa berjalan bahkan dengan mata tertutup. Meskipun banyak masalah, kami orang Indonesia saling membantu. Semangat gotong royong kami kuat. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati saya. Kota di mana Anda bisa berjalan dengan mata tertutup. Ini adalah gambaran yang belum pernah saya lihat di Paris atau London. Saat makan siang, ketika saya dan Maya masuk ke toilet umum di sebuah mall besar, saya kembali terkejut. Di toilet wanita, ada mesin penjual pembalut otomatis. Dan di toilet pria maupun wanita, tersedia meja untuk mengganti popok bayi. Perhatian terhadap detail-detail kecil seperti ini jarang saya temukan di kota-kota lain yang pernah saya survei. Aneh, gumam saya tanpa sadar. Apanya yang aneh, Bu? Tanya Maya. Indeks kota pintar Jakarta jauh di bawah Singapura atau Tokyo. Tapi dalam kenyataannya, kenyamanan hidup warganya tampaknya lebih tinggi. Maya menjawab dengan tenang. Kami punya teknologi manufaktur kelas dunia, tapi kami tidak dianggap sebagai pemimpin teknologi. Jadi, kami belajar untuk bertahan hidup sendiri. Warga saling membantu. Kata-kata itu kembali menyentuh saya. Saat berjalan di sekitar kawasan Blok M, keyakinan saya semakin kuat. Ketika seorang kakek yang duduk di kursi roda melintas di depan sebuah toko, seorang pegawai segera keluar untuk membukakan pintu dan membantunya tanpa ada yang menyuruh. Sore harinya, saat berjalan-jalan di dekat pasar malam, saya menyaksikan adegan lain. Ketika seorang pelanggan tunanetra masuk ke sebuah kedai kopi, pelayan dengan sigap membacakan menu dengan suara keras dan mengantarnya ke meja. Pelanggan lain secara otomatis menunggu dengan tenang. Saat itulah saya mengerti. Ini bukan masalah teknologi, ini adalah masalah manusia. Jakarta tidak menjadi kota yang pintar karena teknologi canggih, tetapi menjadi kota yang hangat karena kebaikan hati warganya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, untuk pertama kalinya, saya merasa harus merekam sesuatu. Perjalanan saya selama ini hanyalah tentang pengumpulan data, tetapi Jakarta memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh angka. Maya, bisakah kita tinggal 1 hari lagi besok? Tanya saya. Dia tersenyum lebar dan menjawab, tentu saja, Bu. Wajah asli Jakarta justru muncul di malam hari. Setelah makan malam, saya dan Maya menuju ke area pejalan kaki di sepanjang Jalan Sudirman. Sejujurnya, saya mengharapkan pemandangan malam yang gemerlap seperti di tepi sungai Huangpu di Shanghai atau Marina Bay di Singapura. Tapi yang saya lihat benar-benar berbeda. Meski ada lampu-lampu gedung yang indah, yang menarik perhatian saya adalah hal lain. Di sebuah bangku taman, sekelompok anak muda sedang berbagi bekal makanan. Mereka membawa makanan yang berbeda-beda dan saling bertukar. Satu membawa nasi padang, yang lain membawa martabak manis, dan ada juga yang membawa buah-buahan. Di trotoar, seorang kakek terlihat membawa barang berat. Seorang siswa yang lewat langsung datang membantu, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Yang lebih menakjubkan, meskipun sudah larut malam, para wanita bisa berjalan sendirian dengan aman, sesuatu yang sulit dibayangkan di Paris. Saya melihat seorang wanita sedang berolahraga lari, dan seorang siswi duduk membaca buku di bangku taman, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maya berkata pelan, Indonesia adalah salah satu negara teraman di dunia, Bu. Tingkat kejahatannya lebih rendah dari banyak negara maju, tapi citra kami sering diabaikan. Lihat itu, kata Maya sambil menunjuk ke satu tempat. Sekelompok ibu-ibu dan nenek-nenek sedang melakukan senam aerobik mengikuti irama musik, dan sekelompok anak muda berdiri di sekitar mereka, beberapa bahkan bertepuk tangan memberi semangat. Aneh lagi, gumam saya, pemandangan malam di kota lain didominasi oleh cahaya dari gedung-gedung. Tapi di Jakarta, cahaya yang terpancar dari manusianya justru lebih menonjol. Saat itulah saya merasakan sesuatu yang ganjil. Saya menyadari bahwa keindahan kota yang selama ini saya yakini ternyata begitu dangkal. Atmosfer yang tercipta dari hubungan hangat antar manusia jauh lebih mempesona daripada lampu-lampu gemerlap atau arsitektur megah. Di dalam KRL dalam perjalanan pulang ke hotel larut malam, saya masih melihat pemandangan serupa. Seorang bapak membantu memegangi tas seorang pekerja kantor yang tertidur. Seorang siswa SMA memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil, dan orang-orang membantu memapah seorang pria mabuk agar tidak jatuh. Di kamar hotel, larut malam, saya membuka buku catatan pribadi saya untuk pertama kalinya. Selama ini, saya mencatat semuanya di buku catatan kerja. Tapi kali ini, saya ingin menuliskan perasaan pribadi saya.
Malam di Jakarta tercipta dari cahaya yang dipancarkan oleh orang-orang untuk satu sama lain, bukan dari lampu kota. Kota ini mungkin tidak menciptakan chip terbaik di dunia, tetapi hal yang paling hangat di sini adalah hati manusianya. Setelah selesai menulis, saya merasakan haru yang luar biasa. Selama 15 tahun bekerja sebagai perencana kota, saya tidak ingat kapan terakhir kali saya merasakan hal seperti ini. Jakarta benar-benar berbeda dari kota-kota berefisiensi tinggi yang pernah saya kenal. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal karena tidak bisa tidur. Saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Di sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah warung Tegal yang sudah buka sejak subuh. Pemandangan yang biasa saya lihat di film-film. Karena penasaran, saya menelepon Maya, dan dia dengan cepat setuju untuk datang. "Coba soto Betawinya, Bu. Paling enak dimakan pagi-pagi," kata seorang nenek pemilik warung dengan senyum ramah. Tapi yang benar-benar membuat saya terkejut adalah sang nenek menggunakan tablet untuk menerima pesanan. "Aduh, alat ini lebih pintar dari saya," kata nenek itu sambil tertawa dan mengelus tabletnya. Perpaduan sempurna antara warung tradisional dengan teknologi terkini. Maya menjelaskan, "Ini adalah bagian dari kebijakan ekonomi digital Indonesia, Bu. Didesain agar mudah digunakan, bahkan oleh nenek berusia 80 tahun sekalipun." Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemunculan seorang pemuda. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Budi, berasal dari keluarga perantau dari desa. Dia datang sebagai sukarelawan untuk membantu warung di pagi hari. "Orang tua harus bekerja dari pagi, jadi saya bantu-bantu di sini, Bu," kata Budi dengan nada yang lebih dewasa dari usianya. Saya melihatnya membantu nenek menghitung uang dan menjelaskan menu kepada pelanggan lain dengan penuh kekaguman. Maya menambahkan, "Di Indonesia, ada jutaan perantau dari berbagai daerah, tapi kami bisa memadukan budaya yang beragam dan hidup berdampingan dengan rasa hormat." "Bagaimana sistemnya di sini?" tanya saya penasaran. Budi menjawab dengan bangga, "Tidak ada sistem apa-apa, Bu. Hanya saling membantu saja. Nenek memasak makanan enak, saya bantu menggunakan alat ini, dan pelanggan bisa sarapan hangat di pagi hari. Meskipun dunia di luar sana sibuk, kami di sini hidup dengan hangat." Saat itu, saya mengerti. Inilah desain kota sempurna yang saya cari. Bukan sistem yang rumit atau infrastruktur raksasa, melainkan sebuah struktur di mana orang-orang secara alami saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Sambil menyantap soto Betawi dan mengobrol dengan sang nenek, ia mengucapkan sebuah kalimat yang mendalam. Hal terpenting dari sebuah kota adalah memastikan warganya tidak kelaparan. Itu jauh lebih penting daripada membangun gedung-gedung indah. Negara kami mungkin tidak besar, tapi hati kami sangat besar. Filosofi sang nenek menghantam saya dengan keras. Sebagai perencana kota, selama ini saya hanya memikirkan efisiensi dan pembangunan. Tapi setelah mendengar kata-kata nenek itu, saya kembali merenungkan tujuan sejati sebuah kota. 1 minggu setelah kembali ke Paris, saya sedang mempersiapkan presentasi laporan di markas besar. Data dari kota-kota lain tersusun rapi, seperti yang diharapkan. Tapi untuk bagian Jakarta, saya merasa sangat berat hati. Ada banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh angka. Kebaikan hati warganya, budaya tolong-menolong yang alami, dan hubungan yang hangat. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjadikan Jakarta sebagai model rekomendasi utama dengan judul Kota Cerdas, berpusat pada manusia, penerapan model Jakarta di Eropa. Namun, setelah mengirimkan draft laporan kepada atasan saya mendapat penolakan keras. Direktur Pierre Dupont datang langsung ke ruang kerja saya. "Sophie, kamu sudah gila. Kenapa kamu mau menggunakan model dari Indonesia, negara yang hanya dianggap sebagai tujuan wisata dan terkenal macet, tapi dari segi kepuasan warga dan kenyamanan hidup, Jakarta melakukannya dengan sangat baik." "Sophie, kebanyakan orang Prancis masih menganggap Indonesia sebagai negara dunia ketiga. Bahkan di panggung dunia pun perannya tidak signifikan. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Ini juga isu politik yang sensitif." Saat itu saya sangat marah. Karena prasangka dan intrik politik seperti ini, kita akan melewatkan model yang benar-benar baik. Kalau begitu, Anda harus melihatnya sendiri. Buang-buang waktu. Lebih baik kita mempelajari masyarakat Swiss. Indonesia tidak punya apa-apa untuk kita pelajari, tegas Direktur Pierre. Rekan-rekan lain juga bereaksi serupa. Michel, editor saya, berkata tanpa basa-basi, "Jakarta tidak punya kuil kuno seperti Jepang atau skala sebesar Tiongkok.
Apa istimewanya? Sangat menyedihkan mereka menilai Indonesia hanya dari status politik dan citra luarnya tanpa melihat kenyataan. Saya membalas, Indonesia adalah pusat manufaktur komponen elektronik dan otomotif untuk 60% pasar dunia. Mobil listrik Tesla atau chip prosesor Nvidia bergantung pada komponen dari Indonesia. Kekuatan teknologi mereka, kelas dunia. Lalu apa hubungannya dengan tata kota kita? Cibir Michelle. Tentu saja ada. Mereka memiliki teknologi paling canggih, tapi di saat yang sama, mereka tidak pernah kehilangan pemikiran yang berpusat pada manusia. Seorang insinyur yang membuat komponen canggih bisa sarapan soto Betawi dengan seorang nenek di pasar pagi. Itulah kota cerdas yang sesungguhnya. Upaya meyakinkan selama berhari-hari tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, saya dianggap terlalu terpesona oleh Asia hingga kehilangan objektivitas. Saat itulah saya mengambil keputusan besar. Saya menolak untuk menyerahkan laporan itu. Dan sebaliknya, akan menggunakan dana pribadi saya untuk membuat film dokumenter tentang Jakarta. Saya memutuskan untuk menghentikan semua rencana dan mulai merekam. Rekan-rekan kerja saya mungkin menganggap saya gila, tetapi saya yakin bahwa dunia harus tahu apa yang saya lihat di Jakarta. Saya menggunakan seluruh dana pensiun dan tabungan saya untuk biaya produksi film dokumenter. Semua orang di sekitar saya menentang, tapi saya tidak menyesal. Saya tidak bisa menyimpan kekaguman yang saya dapatkan dari Jakarta untuk diri saya sendiri. Film dokumenter yang selesai dibuat memiliki dua pilar utama. Pertama, kisah tentang teknologi dan perjuangan untuk bertahan hidup. Komponen elektronik canggih dari Cikarang, tekanan ekonomi, diabaikan oleh komunitas global, namun tetap memiliki strategi untuk bertahan. Pilar kedua adalah kisah tentang manusia dan komunitas. Kehangatan di pasar pagi, warga yang membantu penyandang disabilitas, anak-anak yang berlatih menghadapi banjir dengan bergandengan tangan, serta solidaritas antara perantau dan penduduk lokal. Michelle diam-diam mengubah judul film dari analisis kota cerdas Jakarta menjadi Detak Jantung Jakarta. Kisah sebuah kota yang terlupakan dunia. Kenapa kamu mengubahnya seenaknya? Inilah judul yang tepat. Jakarta bukan mesin, tapi kota yang hidup. Kota yang diabaikan dunia, tapi tetap tegar. Michelle benar. Ketika film ini didaftarkan ke Festival Film Urban Cannes, para juri langsung tertarik sejak dari judulnya. Pada hari pemutaran perdana, saya sangat gugup. Ketika film mulai diputar sekitar 10 menit, saya bisa merasakan perubahan reaksi penonton. Adegan nenek di pasar pagi menggunakan tablet mengundang tawa hangat. Adegan Budi berkata manusialah kotanya mendapat tepuk tangan. Tetapi reaksi terbesar datang dari adegan latihan mitigasi banjir oleh siswa sekolah dasar. Anak-anak yang menggambar berbagai cara untuk melindungi Indonesia muncul di layar, dan suara decak kagum terdengar di seluruh ruangan. Adegan terakhir adalah pemandangan malam di sepanjang Jalan Sudirman. Bukan cahaya gemerlap, melainkan cahaya yang dipancarkan orang-orang untuk satu sama lain. Kemudian, teks muncul di layar. Indonesia. Populasi hampir 280 juta. Basis produksi penting untuk industri teknologi tinggi dunia. Sebuah negara yang tidak dianggap sebagai pemimpin teknologi, tetapi sebuah kota dengan hati yang paling hangat di dunia. Ketika film berakhir, penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah selama lebih dari 5 menit. Salah satu juri bertanya, apakah kota seperti ini benar-benar ada? Benar-benar ada. Namanya Jakarta. Luar biasa. Di abad ke-21, bagaimana bisa komunitas seperti ini masih ada? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin karena berbagai tekanan yang membuat mereka menjadi lebih kuat, karena mereka harus saling bergantung satu sama lain. Malam itu, pemenang diumumkan, film dokumenter terbaik. Detak Jantung Jakarta, kisah sebuah kota yang terlupakan dunia. Ketika judul film saya dipanggil, rasanya seperti mimpi. Di atas panggung, saya menyampaikan pidato. Sebuah kota tidak perlu menjadi lebih pintar, tetapi perlu menjadi lebih hangat. Jakarta telah menunjukkannya. Mereka memiliki teknologi kelas dunia, tetapi hal yang paling otentik adalah manusianya. Meskipun diabaikan oleh dunia, mereka tidak pernah mengabaikan satu sama lain. Kita harus menilai sebuah kota dari nilai kemanusiaannya, bukan dari citra luarnya. Setelah memenangkan penghargaan, banyak hal luar biasa terjadi. Film dokumenter saya bukan hanya sekadar film, tetapi menjadi katalisator perubahan kebijakan nyata. Uni Eropa,
menghubungi saya untuk menggunakan film saya sebagai referensi resmi dalam pertemuan kebijakan kota pintar di Brussels. Kota Amsterdam di Belanda memutuskan untuk menerapkan kebijakan kebaikan hati warga ala Jakarta. Tetapi perubahan yang paling berarti terjadi di Indonesia sendiri. Warga Jakarta mulai melihat kehidupan sehari-hari mereka dari sudut pandang baru. Nenek penjual soto di pasar pagi merasa bangga. Ternyata, kita juga pembangun kota. Anak-anak muda dari keluarga perantau seperti Budi juga berubah. Ia menyadari bahwa membantu bukan hanya perbuatan baik, tetapi peran penting yang membuat kota menjadi lebih hangat. Anda membuat kami melihat diri kami kembali. Itulah pesan dari surat terima kasih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Intinya adalah, warga telah menemukan kembali nilai diri mereka. 6 bulan kemudian, datang kabar dari Jakarta bahwa saya akan dianugerahi gelar warga kehormatan. Ini benar-benar di luar dugaan. Seorang warga asing mendapat kehormatan menjadi warga kehormatan karena membuat film yang memperkenalkan Indonesia. Ketika saya kembali ke Jakarta untuk menghadiri upacara penganugerahan, perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kota yang setahun lalu saya anggap hanya sebagai tempat transit, kini telah menjadi titik balik dalam hidup saya. Setibanya di bandara, saya mendapat sambutan yang tak terduga. Nenek pemilik warteg, Budi, dan para insinyur dari Cikarang, bersama dengan Maya, sudah menunggu untuk menyambut saya. Selamat datang kembali, Bu Sofi. Selamat telah menjadi warga baru kota kami, kata Budi sambil tersenyum lebar dan memberikan seikat bunga. Anak itu kini telah menjadi seorang mahasiswa muda yang gagah. Upacara penganugerahan warga kehormatan diadakan di Balai Kota DKI Jakarta. Ratusan warga hadir. Gubernur Jakarta menyampaikan pidato. Sofi Leblanc telah membangkitkan nilai dalam diri kita yang telah kita lupakan. Kita sering didefinisikan sebagai negeri senyum atau surga turis. Tetapi Ibu Sofi telah melihat jati diri kita yang sebenarnya. Orang-orang yang saling menolong di pasar pagi, warga yang menjaga penyandang disabilitas di jalanan, insinyur teknologi tinggi yang duduk makan bersama seorang nenek. Itulah Jakarta yang sesungguhnya. Ketika saya naik untuk menerima plakat warga kehormatan, saya menyampaikan pidato yang masih saya ingat hingga hari ini. Saya tidak berusaha untuk mengingat Jakarta, tetapi Jakarta yang memaksa saya untuk mengingatnya. Kota ini mengajarkan saya apa arti sebuah kota yang sesungguhnya. Selama 15 tahun bekerja sebagai perencana kota, saya hanya memikirkan efisiensi, pembangunan, dan persaingan. Tetapi Jakarta menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan sejati sebuah kota bukanlah arsitekturnya, tetapi manusianya. Dunia mungkin melihat Anda hanya sebagai tujuan wisata, tetapi saya telah melihat kebenarannya. Kalian adalah orang-orang yang tidak kehilangan kehangatan di tengah krisis dan tantangan. Menceritakan kisah kota ini kepada dunia adalah kehormatan bagi saya. Ketika pidato saya berakhir, penonton serentak berdiri dan bertepuk tangan. Seorang pria parubaya berteriak, "Kami ada." Meskipun dunia tidak mengakui kami ada di sini. Teriakannya diikuti oleh banyak orang lain. Kami ada. Saat itulah saya mengerti arti film dokumenter saya bagi orang Indonesia. Mereka selalu harus membuktikan keberadaan mereka. Film saya memberitahu mereka, kalian ada, hidup kalian berharga, kehangatan kalian itu nyata. Setelah kembali dari Prancis, saya mengambil keputusan besar. Saya secara resmi mengundurkan diri dari posisi saya sebagai penasihat di badan internasional dan memutuskan untuk memulai hidup baru di Jakarta. Semua orang di sekitar saya melarang, tetapi saya yakin ingin menerapkan apa yang telah saya pelajari dari Jakarta secara nyata. 6 bulan kemudian, saya kembali ke Jakarta. Kali ini bukan sebagai turis, tetapi untuk memulai hidup baru. Tempat pertama yang saya kunjungi tentu saja warteg di pasar pagi itu. Ketika saya bertemu kembali dengan Nenek dan Budi setelah 2 tahun, Nenek itu berseru, "Loh, ini kan Mbak yang bikin film itu." "Bukan lagi, Nek. Sekarang dia sudah jadi warga kita," kata Budi sambil tersenyum. "Iya, Nek. Soto Betawi waktu itu enak sekali, jadi saya kembali." "Ah, tidak. Sekarang saya tinggal di sini, jadi saya pulang," kata saya. Budi telah tumbuh dewasa. Sekarang dia adalah seorang mahasiswa, tetapi masih tetap membantu nenek di pagi hari. Namun, ada sesuatu yang berubah. Di mejanya, terpasang sebuah aplikasi pemesanan makanan yang dikembangkan oleh Budi. "Lihat, Bu. Aplikasi yang saya buat, saya desain agar mudah digunakan oleh nenek.
dan saya bagikan gratis ke warung-warung lain. Budi mengambil jurusan teknik komputer di universitas dan sedang bersiap untuk membangun sebuah bisnis sosial. Saat ini, 2 tahun telah berlalu. Saya masih tinggal di Jakarta. Film dokumenter saya telah diputar di lebih dari 50 negara. Suatu hari, Budi datang menemui saya. Dia sekarang adalah seorang insinyur lulusan baru dari sebuah perusahaan elektronik terkemuka. Bu, proyek pertama saya dalam merancang chip berhasil. Meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Dia telah menjadi seorang insinyur kelas dunia, tetapi dia masih membantu nenek di warteg setiap minggu. Menjadi seorang teknolog bukan berarti melupakan manusia, Bu. Nenek yang membesarkan saya di sini. Suatu malam, saya berjalan sendirian di sepanjang trotoar Sudirman. Tempat ini masih dipenuhi dengan cahaya yang dipancarkan oleh orang-orang untuk satu sama lain. Nenek-nenek menari, anak-anak muda berbagi makanan, keluarga berjalan-jalan. Indonesia mungkin bukan negara adidaya, tetapi ia memiliki hati yang besar. Mereka menggunakan teknologi kelas dunia untuk mendorong otomatisasi dan AI. Sementara pada saat yang sama, tidak pernah kehilangan kehangatan pasar pagi, di mana seorang nenek dan seorang pemuda perantau bekerja bersama. Di tengah tekanan ekonomi, mereka tetap melindungi identitas dan nilai-nilai mereka. Orang-orang yang diabaikan oleh komunitas global, tetapi tetap menjalani hidup mereka dengan tenang. Kota yang mereka bangun adalah Jakarta. Seperti judul film dokumenter saya, Jakarta adalah kota yang jantungnya terus berdetak. Sebuah kota yang mungkin tidak memiliki peran penting di peta dunia, tetapi keberadaannya sangat nyata dan jelas. Saya bukan lagi seorang ahli tata kota. Sekarang, saya adalah seorang warga Jakarta. Seseorang yang setiap hari mendengarkan detak jantung hangat dari kota yang terlupakan oleh dunia.